Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komar Lude, NIM T 2018-1404. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang pengertian Rans Usmani. Secara epistemologi terdapat beberapa interpretasi, di antaranya menurut Al-Ghazali dalam kitabnya Manahil Al-Irfan Ulum Al-Quran, Rans al-Mushaf adalah pola yang digunakan Utsman bin Affan dalam penulisan huruf dan kalimat Al-Quran. Menurut makna Al-Qatta, Rans Usmani merupakan pola penulisan Al-Quran yang lebih menitik berat pada metode tertentu yang digunakan pada waktu kodifikasi Mushaf Al-Quran zaman Khalifah. Akan tetapi, terdapat beberapa penyimpangan pola penulisan dalam mushaf-mushaf Utsmani yang berbeda dengan tulisan Arab pada umumnya, sehingga terdapat huruf yang ditulis kurang sesuai dengan ucapannya. Hal itu dilakukan untuk tujuan yang mulia pada masanya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa Al-Mushaf merupakan pola penulisan Al-Quran spesifik yang ditetapkan Utsman bin Affan pada masanya. Dia menetapkan pola penulisan Al-Quran yang kemudian penulisannya dipercayakan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdullah bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam. Ras Utsmani adalah pola penulisan Al-Quran yang digunakan oleh Utsman bin Affan bersama para sahabat lainnya dalam penulisan Al-Quran dalam bentuk-bentuk tulisan huruf rasnya. Pada dasarnya, pola penulisan bahasa Arab yang tertulis adalah sesuai dengan apa yang telah diucapkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mustafa Hilmi Thayyib, NIM T 2018-1421, sedikit menerangkan sejarah Rans Usmani. Sejarah penulisan Mushaf Al-Quran pada masa Utsman. Penulisan Mushaf Al-Quran yang ditunjuk dan diawasi oleh Khalifah Utsman bin Affan. Beliau kemudian melakukan beberapa langkah penting sebelum mendistribusikan mushaf itu ke beberapa wilayah Islam. Langkah-langkah penting itu adalah membaca naskah final tersebut di hadapan para sahabat. Pecahan-pecahan Al-Quran dianggap tidak diperlukan lagi, dan itu sama sekali tidak mengundang keberatan para sahabat. Setelah melakukan dua langkah tersebut, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mulai melakukan pengiriman mushaf Al-Quran ke beberapa wilayah Islam. Para ulama sendiri berbeda pendapat tentang jumlah mushaf yang ditulis dan disebarkan pada waktu itu. Naskah yang diperuntukkan untuk Madinah dan Mekah dikenal dengan sebutan mushaf Hijazi, yang diperuntukkan untuk Kufah dan Basrah disebut mushaf Iraki, yang dikirim ke Syam dikenal dengan sebutan mushaf Syami. Pasca pendistribusian naskah-naskah mushaf Utsmani tersebut, kaum muslimin telah memiliki sebuah mushaf rujukan. Karena itulah disebut sebagai Al-Mushaf Al-Imam. Saat itulah mulailah upaya-upaya penulisan ulang naskah Al-Quran berdasarkan mushaf Utsmani untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin akan mushaf Al-Quran. Pola penulisan Al-Quran pada mushaf Utsmani. Pada masa Khalifah bin Affan, umat Islam telah tersebar ke berbagai penjuru dunia, sehingga pemeluk agama Islam bukan hanya orang-orang Arab saja. Saat itu muncul perdebatan tentang bacaan Al-Quran yang masing-masing pihak mempunyai dialek yang berbeda. Sangat disayangkan, masing-masing pihak merasa bahwa bacaan yang digunakannya adalah yang terbaik. Perkembangan baru penulisan mushaf pasca Utsman. Pemberian harokat bahwa naskah mushaf Utsmani generasi pertama adalah naskah yang ditulis tanpa alat bantu baca yang berupa titik pada huruf dan harokat yang lazim dalam berbagai edisi mushaf Al-Quran. Langkah ini ditempuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tujuannya agar ras tersebut dapat mengakomodir ragam qiraat yang diterima lalu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pemberian titik pada huruf.
Pemberian tanda ini bertujuan untuk membedakan antara huruf yang memiliki bentuk penulisan yang sama, namun pengucapannya berbeda pada penulisan mushaf Utsmani. Pertama, huruf-huruf ini ditulis tanpa menggunakan titik pembeda. Salah satu hikmahnya adalah seperti telah disebutkan untuk mengakomodir ragam qiraat yang ada. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afam Yulianto, NIM D2018-1444. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kaidah-kaidah ras Utsmani. Mushaf Utsmani ditulis menurut kaidah-kaidah tulisan tertentu yang berbeda dengan kaidah tulisan imla. Para ulama merumuskan kaidah-kaidah tersebut menjadi 6 istilah. Yang pertama, kaidah buang, dari ya nida, dari ha dan bi, dari kata na, dari lafal Allah, dari dua kata Ar-Rahman dan Sabihun, sesudah huruf lam, dari semua bentuk mutsanna, dari semua bentuk jamak sahih baik muzakkir maupun muannats, dari semua bentuk jamak yang setimbang, dari semua kata bilangan. Dan yang terakhir dari basmalah, membuang huruf ya. Ya dibuang dari setiap mushaf munawwan baik berbaris raf maupun jer. Membuang huruf wau dibuang apabila bergandengan dengan wau juga. Membuang huruf lam. Kaidah penambahan al-ziyadah di sini berarti penambahan dengan wau juga. Dan kaidah penggantian dalam surah Al-Baqarah, Al-A'raf, Maryam, Al-Rum dan Al-Zuhur. Dan kaidah sambung dan pisah, wasoh dan fasol. Wasoh berarti menyambung. Di sini wasol dimaksudkan menyambung, penyambungan kata yang mengakibatkan hilang atau dibuangnya huruf tertentu seperti antara lain bilaan dengan harokat fatah pada hamzahnya disusun dengan la, maka penulisannya bersambung dengan menghilangkan huruf nun. Tidak tulis min yang disusun dengan man ditulis bersambung menghilangkan huruf nun sehingga menjadi mimman bukan minman. Mungkin itu saja dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, di mana saya akan mempraktekkan mengenai huruf hijaiyah di dalam kaidah Rasm Utsmani. Di mana di dalam kaidah Rasm Utsmani saya akan mempraktekkan sedikit yang mana saya mengambil di dalam kaidah rasm di Tebu Ireng, yaitu huruf hijaiyah alif, nun, mim, dan lam. Ya, baik, sebelum praktek, yaitu saya mengikuti di makalah saya, yaitu di dalam surat Yasin, dimana seperti rasm naskah di Tebu Ireng yang menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim, ras tentang lamma, yaitu keterangan kaidahnya di sana lan dan ma, dan nunnya itu dihilangkan menjadi lamma. Selanjutnya yaitu illa, di mana keterangan kaidahnya di sana yaitu in dan la.
Selanjutnya yaitu mimma, dimana di keterangan kaidahnya yaitu min dan ma. Dan yang terakhir yaitu innama, yang di keterangan kaidahnya yaitu in dan ma. Jadi prakteknya seperti itu. Nun dihilangkan menjadi lamma, nun dihilangkan asalnya keterangan kaidahnya menjadi inlah menjadi illah, dan seterusnya menurut rasem naskah Tebu Ireng di dalam surat Yasin. Sekian praktek pelafalan kaidah sesuai rasem Utsmani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.